Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana rotaknya nih? Saya nggak tahu rotaknya. Dirotasi yang mana itu? Ada. Ini balik. Bagus lah itu. Rotate your device. You can turn your phone my wife. Oh gitu. Bisa yang disuruh balik. Dasar. Nggak bisa lah. Muncul terus lagi. Kedengaran nggak ya? Panas sih. Panas insya Allah. Udah panas. Penontonku para ikan sekalian. Halo ikan sekalian. Kayaknya akun TikTok udah saya tinggalkan. Ini jilbabnya nggak kelihatan soalnya. Bentar. Kedengaran nggak suara ombak? Kalau di saya kedengaran. Memang ciptaan Allah itu lebih bagus daripada ciptaan manusia. Manusia cuma ciptakan handphone. Dengerin suara ombak mungkin nggak kedengaran. Ya sudahlah. Hari ini bahas apa ya? Tapi enak juga di sini, sepi di sini. Sepi. Cuma ada ikan ya. Ikannya nggak kelihatan. Kalau mata saya kelihatan, mata ciptaan Allah kelihatan. Kamera ciptaan manusia nggak kelihatan. Kecuali kamera yang bagus mungkin ya. Kalau kamera yang lebih bagus lagi mungkin bisa kelihatan. Tapi ya saudara, kita memahami bahwa apa yang Allah batasi itu adalah anugerah kan. Tadi kebetulan tadi Ustadz Palestina bahas banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa perjuangan orang-orang Gaza itu salah ya, karena mereka lemah. Jadi orang-orang lemah itu nggak boleh berusaha. Dan Ustadz itu langsung bilang ini Ustadz ulama-ulama ulama-ulama salah. Benar memang apa ya? Perang Badar pun kan itu lemah lawan kuat kan. Kalau secara mata manusia ya. Perhitungan manusia standar kan. Dengan otak yang standar, dengan otak yang Allah batasi nggak mampu menciptakan darah. Atau melewati kegagalan energi atau kegagalan massa. Itu cuma bahasanya. Jadi menurut standar otak manusia, lemah kan perang Badar. Kan cuma 300 orang. Lawan 1000. Karena sebenarnya 1300 ya, ternyata 300 itu mundur sebelum maju. Jadi yang benar-benar maju itu cuma 1000. Awalnya 1300. Lucu. Jadi orang itu memang uh, memilih takdirnya kan. Sesuatu itu udah menjadi takdir kalau. Tapi ada yang sebelum takdir itu benar-benar terjadi tuh ada pilihan. Nah, di situ adalah proses akal. Makanya Al-Quran itu menarik karena Al-Quran itu selalu menyuruh hambanya, manusia yang membacanya itu berpikir. Makanya jalur Nabi Ibrahim kan. Sekarang banyak mualaf yang pakai jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalur berpikir, mencari di mana Tuhan. Karena emang manusia itu mencari Tuhan. Sebenarnya salah satu yang udah saya jelaskan mungkin ya, saya pasti nggak ingat. Ini live sih, jadi berat nih kalau live. Jadi saya pernah jelaskan tentang ayat Al-Quran ya. Di ayat Al-Quran itu ada apa ya? Jiwa. Pertama kali Allah menciptakan jiwa manusia. Kan sebelum masuk ke tubuh manusia, jiwa juga ada dulu ya kan. Nah, sebelum jiwa itu masuk, Allah tanya, bukankah aku Tuhanmu? Nah, jadi jiwa itu pasti kan mencari sesuatu Tuhan. Karena pertama kali dia diciptakan dari zatnya Tuhan sendiri, zatnya Allah sendiri. Nah, Allah terus bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Jadi, iya, kenapa kita kan manusia itu selalu membuat patung-patung, membuat Tuhan-Tuhan yang lain selama. Karena memang, apa ya, naluri manusia itu udah mencari Tuhan.
Jiwanya pertama kali diciptakan itu ditanya, bukankah aku Tuhanmu oleh Allah. Jadi memang jiwanya itu mencari Tuhan. Makanya banyak orang yang membuat patung, patung-patung selain Allah, karena memang jiwanya itu mencari Tuhan, tapi dia membuat Tuhan yang salah. Membuat Tuhan yang salah. Dia tidak mencari kebenaran. Dia hanya membuat sesuatu yang diinginkan karena nalurinya untuk mencari Tuhan. Makanya ada jalur yang benar untuk mencari Tuhan itu. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau itu begitulah. Gak tahu ini kedengaran gak nih? Mau dites? Tes nggak ya? Sampai jam berapa nih? Udah mau pulang saya ya Allah. Jadi sebelum menunggu bencana ini. Makanya saya bilang Allah itu maha rahim. Kemarin saya curhat sama teman. Saya bilang, kenapa ya Allah manusia ini bodoh sekali. Bodoh sekali. Mereka bodoh dan karena mereka melakukan kejahatan. Tidak sadar bahwa kejahatannya akan dibalas. Mereka bodoh karena mereka membiarkan kejahatan. Mereka pikir dengan membiarkan kejahatan mereka nggak berdosa. Sama ketika kamu tidak mengirimkan pasukan perang untuk genosida Gaza. Itu kan artinya membiarkan. Jawaban yang paling tepat atas pertanyaan genosida Gaza ya pasukan perang. Yang lebih tepat dari itu. Justru ketika kamu beralih ke yang lain selain pasukan perang itu biayanya lebih mahal. Justru kalau kamu membiayai pasukan perang itu lebih murah. Lebih murah sebenarnya. Aduh. Tapi ya sudah. Saya bertanya, Allah, kenapa manusia bodoh sekali ya Allah? Umat muslimin juga bodoh. Karena mau diperalat oleh pemerintah-pemerintah munafik dengan kaum-kaum munafik. Justru memberikan profitnya untuk kaum-kaum munafik. Sudah tahu itu musuhnya. Dia memberikan profit ke musuhnya sendiri. Makanya kan dia nggak sadar bahwa itu musuhnya. Itu kalian harus paham kenapa pemerintah, bahkan pemerintah munafik ataupun Zionis sendiri, itu mencari tahu gitu. Mencari tahu, bukan mencari tahu ya, mencari alasan. Sama ketika dia membunuh Charlie Kirk. Dia membunuh Charlie Kirk karena dia mau membuat alasan baru. Sekalian menumpas orang lama yang pindah haluan. Karena dulu Charlie Kirk itu kan pendukung Israel ya, tapi dia pindah haluan akhir-akhir ini. Bunuh. Mulai orang yang mendukung Zionis sekarang ketakutan pasti. Nanti kalau dia tiba-tiba pindah haluan, wah bisa dibunuh dia. Cuma buat alasannya kan. Ngeri gak sih? Ngeri lah itu orang jahat. Orang jahat didukung. Tapi ya sudah. Nah, bahas apa lagi nih? Bahas apa kita ya Allah? Saya ingat ya waktu kuliah itu. Jadi di kehidupan saya itu banyak banget hal-hal aneh sih. Hal mistis nggak ya bisa disebutnya itu? Waktu itu ada dari orang luar gitu kan. Kalau nggak salah dia memang bagian yang membawa apa ya Islam hilafah ya, dia bahas hilafah kalau nggak salah. Waktu itu saya mau berdiskusi kan, tapi tiba-tiba kenapa mataku tertutup, nggak bisa kebuka, terus kepalaku tertunduk berat sekali, berat itu sampai saya harus tundukkan ke meja gitu. Teman-teman saya lihat pasti, dan saya waktu itu mereka masuknya dalam kelas kan diskusi, satu orang aja dia berani dia. Tiba-tiba saya mau berdiskusi tapi mata saya berat banget, nggak bisa kebuka, kepala saya berat ya. Tunduk ke tengah kayak tidur gitu. Oh, nggak bisa ditahan. Padahal saya masih sadar loh, saya masih sadar, saya mendengar apa yang dia katakan. Saya benar-benar ingin bertanya. Sebuah pertanyaan lah, daripada banyak kan kasihan. Jadi sebuah pertanyaan. Tapi wah, aneh banget waktu itu ya. Lucunya tuh pas dia selesai sih baru bisa bangun. Padahal saya tadi sadar. Tapi kepalanya nggak mau diangkat, mataku nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa. Kenapa ya Allah? Yang si pertanyaan itu kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Tapi ya sudahlah. Waktu itu pertanyaan saya sederhana. Kenapa? Kalau memang hilafah itu akan terjadi, kenapa kamu nggak tunggu aja? Kamu kan percaya bahwa hilafah itu akan terjadi. Kalau kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu akan terjadi, tunggu aja. Ternyata itu salah, saudara. Karena ada namanya jalur berpikir. Kan? Jadi sebelum Allah menetapkan ketetapan untuk menciptakan keharmonian dalam bumi, jadi Allah memberi kesempatan manusia untuk berpikir secara manual. Nah, sebenarnya orang-orang yang melalui cara berpikir secara manual ini yang utama gitu. Makanya sebelum Allah perintahkan batas maksimal dari kehancuran bumi itu ada batasannya. Itulah para rasul. Itu batasannya. Sebelum rasul-rasul itu datang, manusia itu
mempunyai akal. Nah, diperintahkan menggunakan akalnya untuk memahami. Dan ayat apa Allah itu Allah turunkan untuk membuat keharmonisan supaya harmonis itu ada. Gitu. Jadi lucu ini saudara-saudara. Nah, ikan-ikan ini sih berbicara sama ikan-ikan. Halo ikan-ikan. Cantik ikan. Ya, tapi nggak kelihatan kamera aku jelek nih. Di sini sih foto nggak kelihatan. Ikan zebra. Ikan zebra nggak sih namanya? Kecil-kecil. Sudahlah. Kencang juga anginnya. Ini kalau saya balik panas sekali ya. Punggung saya juga udah panas. Kalau saya sebenarnya malu juga ya saya ngomong kayak gini malu sebenarnya. Ini live ini nggak usah dipotong ini. Sudahlah, udah salah tadi ya. Gak apa kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bahas tentang ulama su ya, ulama salah. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan perjuangan orang Gaza itu salah karena mereka lemah. Padahal orang Badar itu kan lemah karena 300 lawan 1000. Tapi Rasulullah diperintahkan untuk itu. Jadi ini bukan masalah lemah atau kuat, ini masalah pemikiran. Abang kamu percaya dengan Allah? Kalau kamu percaya dengan Allah, selemah apapun kamu ya maju. Ini gitu sederhana. Sebelum kedatangan Allah itu datang. Nanti Imam Mahdi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan Allah di batas maksimal. Berarti yang kalian lihat Zionis melakukan pembantaian ini bukan belum kekuatan maksimal mereka nih, belum. Nanti pas datang Imam Mahdi. Makanya saya bilang memang Dajjal belum keluar, tapi sistemnya udah sangat menghancurkan ya kan. Tapi sudah lucu ya. Ada ikan lain gak sih? Pandang laut aja lah, pandang laut. Lebih enak di sini juga sebenarnya. Oh, tapi pengen pulang ya Allah. Pengen pulang ke hadiratnya. Jadi gimana dong? Jadi ya selama Allah masih memberi kesempatan ya. Sebelum bencana datang. Sebelum bencana datang dan Allah memberi kesempatan ya. Saya lanjutkan. Tapi yang di TikTok saya matikan deh. Akun TikTok itu agak berbahaya kayaknya. Lucunya itu karena beberapa jam setelah itu ada beberapa video yang langsung di blok gitu kan. Berarti memang ada yang ngawasin kan. Karena itu baru beberapa jam. Kalian gak ada yang nonton yang jadi saya tinggalkan ya. Kalian memuji diri sendiri. Apakah saya mengejar ketenaran atau saya sedang mengalami paranoia? Paranoid. Apa sih namanya? Kamu nggak sih? Bukan ya? Masalah kamu itu takut takut nggak eksis ya kan? Oh iya, cocok dong. Berarti saya sedang ngetes apa saya takut nggak eksis. Jadi akun TikToknya bukan saya matikan, cuman saya berhenti posting di sana. Beralih ke sini. Bagus kan nggak ada yang nonton ya? Lucu juga. Untuk apa kamu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengarkan? Gak apa-apa ya Allah. Saya menyampaikan ke ikan-ikan. Halo ikan-ikan. Oh cantik banget ikannya. Ini ciptaan Allah cantik kan. Coba lihat robot-robot. Robot-robot kan gak ada yang cantik ya. Kalau kalau nanti mereka mengikuti manusia baru kelihatan cantik. Karena memang ciptaan Allah itu sempurna. Sempurna dengan kejadian yang telah Allah tetapkan maksudnya. Ya, saudara. Apakah nanti akan ada pasukan perang? Saya nggak tahu juga walau aman. Saya berharap ada. Sambil menunggu bencana datang. Sambil menunggu bencana datang kita menyampaikan supaya umat muslim bersatu dan membuat pasukan baru. Sesedikit apapun kamu. Nggak usah ajak-ajak kaum munafik, nggak usah lah. Atau umat Islam yang lemah, nggak usah juga. Yang kuat-kuat aja. Siapapun yang terpanggil. Bahkan kalaupun saya nggak ikut juga nggak masalah. Tapi sebenarnya saya mau ikut. Ya. Saya mau ikut. Berikanlah raga ini dimakamkan di Gaza gitu. Ya Allah, kalau bisa di Gaza aja ya Allah. Gak apa lah, saya sebagai penasehat ya. Karena kalau otot, saya nggak punya otot. Jadi Allah itu nggak adil kan. Kita diberikan otak tapi kita nggak diberikan otot. Oh ini tadi yang saya mau jawab. Berarti yang terakhir benar kan.
Habis ini saya pulang. Saya pulang ya ikan-ikan ya. Halo ikan-ikan. Jadi ini terakhir ya. Ketika saya berkata bahwa manusia itu bodoh sekali. Tapi kembali ke alihlah slide pertama ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu yang satu, Allah itu yang mula-mula. Kalau Allah yang mula-mula segala ilmu itu berasal dari Allah. Nah, kalau kamu nggak diizinkan Allah untuk memahami ilmu itu, apakah kamu berpikir kamu akan tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebodohan? Berarti ini salah satu apa ya unsur mengapa kewajiban seorang rasul dan nabi itu harus menyampaikan. Tapi saya bukan nabi, saya juga bukan rasul ya. Saya ulangi, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Cuma ini salah satu hikmah ini. Kamu melihat bahwa manusia itu bodoh. Saya memandang kalian semua adalah makhluk yang bodoh. Karena kalian semua nggak bersatu dan kalian semua memberikan profit ke pemerintah munafik, ke kaum munafik. Maka saya menganggap kalian adalah manusia yang bodoh. Kalian berasal dari kaum-kaum yang bodoh. Nah, pertanyaannya adalah ketika Allah tidak mengizinkan saya untuk memahami ini, berarti saya akan menjadi bagian dari kalian. Dan berarti memang kehendak Allah. Ya, wallahu alam lah. Tapi ya sudahlah. Apakah itu benar terjadi? Ya Rasulullah, saya mendengar beberapa hadis Rasulullah dan saya sangat berharap itu segera terjadi lah. Menyedihkan sekali. Wah, udah overheating. Saya harus keluar. Sampai jumpa di Jumat. Karena saya di TikTok tuh sebenarnya Jumat jam 8. Ya nggak apa-apa Jumat depan. Wallahu a'lam.